Assalamualaikum Bu Tiara, apa kabar nih? Kabar baik, Ibu sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Tiara, ya hari ini kita ke pendampingan ketiga ya. Musik Bu Tiara. Berarti kalau pendampingan ketiga ini tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nih, kira-kira nih menurut Bu Tiara, kemarin ya kan itu mulai dari modul 1.1 berarti bahkan sampai ke modul 2.1 ya. Iya. Coba ceritakan. Jadi kita fokusnya ke pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid terkait kemarin dari mulai 1.1 rangkainya delanta Ya. 1.2 Tes dulu CGP ya. 1.2. Nah, kemarin itu mengenai nilai 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, selesai itu paket 1 ya. Lalu ke paket 2 masuk kemarin ke 2.1 ya, mengenai Yang 2.1 tentang yang 2.1 tentang itu tiba-tiba hilangnya pembelajaran berdiferensiasi, lalu masuk ke 2.2 mengenai KSM. Mantap, luar biasa ternyata. Setelah dipikir-pikir gitu kan ya, dari kesemua modul itu berkesinambungan semuanya. Jadi intinya mah dari kesemua yang kita pelajari bahwa pendidikan itu mesti berpihak pada peserta didik atau murid. ya, apakah sudah dilaksanakan atau diterapkan di sekolah dan malah di kelas ini? Ya, insya Allah sudah diterapkan ya, mengenai itu sedikit-sedikit sambil belajar, sambil manajemen waktu, bagi-bagi waktu antara pendidikan dengan mengajar di kelas. Dan alhamdulillah sejauh ini tidak sampai meninggalkan anak-anak. Jangan sampai meninggalkan anak-anaknya. Baiklah Bu Tiara, kita perkenalan dulu ya ke teman-teman yang ada di sana. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Gusliana, pengajar praktik angkatan 11, dan saya Tiara Trasani, calon guru penggerak angkatan 11. ya, dari SMP KP 2 Majalaya Kabupaten Bandung. Baiklah, kita mulai nih Bu Tiara. Tadi kan sudah kita bahas-bahas ya sedikit ya, berbincang-bincang bahwa di pendampingan ketiga ini yaitu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tiara bagaimana runtut sekali dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 malah sudah ke modul 2 yaitu 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan 2.2-nya yang sedang dipelajari bahan kemarin berupa presentasi. Luar biasa. Ternyata memang ya CGP angkatan 11 ini ya yang KP-nya saya sendiri di Naungi atau saya membersamai CGP angkatan 11 ini sangat luar biasa, di mana mereka itu pada aktif ya atau karena mereka tingkat jenjangnya SMP, SMA dan SMK ya. Jadi pola pikirnya berbeda ya. Tapi SD juga tidak kalah jauh gitu ya, sama-sama gitu. Jadi memang sangat luar biasa dengan adanya program guru penggerak ini sangat meningkatkan kompetensi mereka. Jadi mereka memang sudah punya dasarnya atau basicnya memang sudah oke. Ditambah dengan mengikuti program guru penggerak, waduh, semakin mantap luar biasa. Oke, Bu Tiara, tadi kita sudah fokus pendampingan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, dan dampaknya pada murid yang berkarakter tentunya ya. Baiklah Bu Tiara, nih apa nih proses yang sudah Bu Tiara laksanakan atau terapkan atau berjalan selama 1 bulan ini? Mengenai dalam 1 bulan ini dari kemarin pendampingan kedua ya, alhamdulillah ada beberapa yang sudah diterapkan di kelas atau di sekolah. Di antaranya yang pertama itu pembelajaran seperti yang tadi kita bahas bersama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas, dimulai dari mengikuti kodrat zaman mereka, di mana pembelajaran
menggunakan media teknologi gitu kan ya, sampai kemarin itu yang terakhir diterapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas, yang dimana murid itu ternyata berbeda-beda ciri khasnya masing-masing dengan karakternya masing-masing. Di sana mulai diterapkan ya, sedikit demi sedikit belajar gitu ya. Nah lalu terus juga dalam 1 bulan itu sudah dilaksanakan diseminasi kemarin dalam bentuk aksi nyata 1.4 pamungkas dari modul 1 ya. Dimana itu kali pertama saya di hadapan semua rekan sejawat. Nah, kalau misalkan itu ya curi-curi waktu curi-curi waktu ya, nyempil di acara tertentu gitu kan ya. Kebetulan kemarin ada pengawasan dari bapak pengawas. Nah di situ diberi kesempatan, alhamdulillah oleh pihak sekolah, oleh kepala sekolah, alhamdulillah memberikan kesempatan saya di sana. Jadi target audiensnya seluruh guru yang ada di sini luar biasa, memaparkan mengenai budaya positif di sana dan mengajak sedikit demi sedikit kita sama-sama jalankan. Jadi bukan saya saja di sini yang menjalankan. Saya tuh di sini tuh kayak perantara aja. Kayak saya belajarnya tapi sama-sama kita terapkan gitu ya. Kemarin diseminasi dilaksanakan. Lalu selain itu juga sudah terlaksana Hombel. Mantap, luar biasa. Hombel kemarin alhamdulillah dapat pengarahan juga dari bapak pengawas gitu kan ya. Hombelnya kemarin itu dari modul 1 kemarin. Terus pelaksanaannya yang tadinya direncanakan 1 bulan sekali, nah sekarang kita rencanakan 1 minggu sekali kali. Nah dengan hari yang berbeda-beda, karena kan kebetulan kalau di SMP yang jadwal remaja tidak semua setiap hari, jadi kita bergilir hari mungkin ya. Nah minggu kemarin Senin, nah minggu kemarin itu kebetulan hari Rabu kemarin dilaksanakan. Jadi minggu ini insya Allah hari Kamis dilaksanakannya, yaitu dalam 1 bulan itu luar biasa. Yang menyambut baik tuh guru penggerak itu bukan saya sendiri saja, bukan kepala sekolah saja, tapi ternyata guru rekan sejawat juga menyambut program ini diterapkan. Kebetulan dengan pengawas yang baru yang luar biasa mendukung gitu kan ya. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit di sekolah ini menjalankan apa yang sudah dipelajari dari Keren sekali. Ada hal yang menarik ya dari Bu Tiara. Ketika diseminasi ternyata diawasinya bukan hanya di kepala sekolah saja ya, ternyata oleh pengawas, dan aduh itu luar biasa, itu jarang-jarang ya. Nih bagaimana nih perasaan Bu Tiara ya ketika diseminasi dihadiri oleh kepala pengawas binaannya nih, gimana nih perasaannya? Luar biasa excited. Excited. Sebelumnya tidak pernah menyangka gitu kan, tidak pernah jangankan di hadapan pengawas, di hadapan rekan sejawat juga gitu kan ya. Baru ketika saya jadi guru penggerak saja gitu kan ya, luar biasa ini membuat saya lebih terampil lagi bagaimana public speakingnya, dilatih lagi yang sebelumnya ya jarang lah gitu sekali di hadapan siswa. Makanya luar biasa excited, dan alhamdulillah itu yang bikin lebih senangnya lagi sejalan gitu kan ya dengan bapak pengawas yang sangat mendorong atas program ini gitu. Luar biasa. Memang ya, jadi mengikuti program guru penggerak itu tidak sia-sia. Enggak mau berkabar-kabar gimana nih mengikuti guru penggerak, akhirnya saya bisa ketemu dengan pengawas. Itu jarang-jarang loh. Ayo, nah untuk para guru Indonesia, nah program guru penggerak ini kalau misalkan orang-orang berpikiran bahwa untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas, nah namun langkah awalnya ya dari diri kita sendiri dulu. Ayo sama-sama, kalau misalkan tidak sama kita sama siapa lagi? Kalau misalkan tidak sama kita, bagaimana nasib pendidikan di Indonesia? Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil gitu kan ya. Nah itu dari saya. Keren, luar biasa. Ikuti. Oke, sekarang Bu Tiara next nih. Apa nih yang telah dilakukan sebagai capaian ya selama 1 bulan terakhir? Waktu itu kan yang Bu Tiara mulai dari diri, ya kan?
dari eksplorasi, bagaimana nih pencapaian mengenai itu ya pembelajaran. pembelajaran dari tentunya di program penggerak ini. Alhamdulillah kemarin dalam 1 bulan ini tuh sudah menyelesaikan modul 1 ya dengan serangkaiannya sampai aksi nyata terakhir. Alhamdulillah itu buat saya padahal baru modul 1 yang terselesaikan, tapi luar biasa mendapatkan kepuasan itu karena yang mendapatkan manfaat dari program guru penggerak ini ya bukan saya sendiri, ternyata imbasnya ke seluruh warga sekolah di sini gitu kan ya. Jadi bikin alhamdulillah nih ini baru 1 modul nih. Nah saya pikir tuh masih ada 2 modul lagi, bagaimana nih sekolah kena imbasnya lagi gitu kan ya. Karena saya pikir bukan saya saja ya ternyata yang belajar tuh ternyata seluruhnya. Nah itu terus lagi masuk ke paket modul 2 dimulai dari pembelajaran diferensiasi gitu kan ya. Kemarin alhamdulillah dari mulai mengikuti runut sesuai alur merdeka ya, dan kemarin dilaksanakan juga selesai juga alhamdulillah. Lalu sekarang masuk 2.2 mengenai KSE. Kemarin baru selesai ruang kolaborasi presentasi, tinggal kita menyelesaikan demonstrasi sama koreksi antar materi dan juga aksi nyata. Keren luar biasa. Ternyata sebelum Dudet udah dari upload ya, kejar katanya, biar untuk mendapatkan nilai terbaik. Ada jargon dari kelompok kita. Gitu gimana? Dudet adalah maut. Keren, Dudet adalah maut. Tapi maunya maut demi kebenaran ya. Penyemangat gitu ya. Bukan mengajak maut yang sesuatu yang negatif. Iya, kita ngambil dari judul film ya. Judul film. Itu adalah maut. Buat kita kan Dudet adalah keren, Dudet adalah maut. Oke Bu Tiara, waktu di pendampingan kedua kita kan ada umpan balik ya, feedback ya, baik terhadap rekan sejawat, baik kepala sekolah, malah ke kita sendiri kan, terus sama kita bisa dilihat umpan balik feedbacknya. Kita akan melihat hasil surveinya kepala sekolah. Tapi ini udah di upload ya? Udah. Oke, udah dapet ya, upload. Ini dari rekan guru 5 orang. Oke, lalu ini dari siswa 5 orang. Dan ini yang mandiri. Oke ya. Ini sudah saya lihat ya Bu, Tiara juga sudah mengupload. Nih, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Berdasarkan hasil feedback yang 360 derajat ini ya, dan asesmen mandiri ya tentang kompetensi guru penggerak, apa nih yang kurang atau baik atau perlu ditingkatkan gitu ya menurut responden. Berarti responden yang kemarin ke sekolah, terus rekan sejawat, terus peserta didik juga terhadap kompetensi Ibu Tiara yang memiliki. Terus jelaskan menurut masing-masing responden tadi. Oke, baik. Kemarin juga alhamdulillah itu kesempatan baru lagi. Saya kira semua langkah-langkah guru penggerak ini atau pengalaman baru gitu ya bagi saya. Nah kemarin kebetulan di sini belum ada juga guru penggerak bagi saya, jadi baru ternyata begini. Nah alhamdulillah mendapatkan feedback. Nah namun saya menyadari juga diri saya sendiri tidak se-effort itu gitu kan ya untuk menjadi seorang guru. Ada beberapa hal yang hasil dari feedback menurut responden itu perlu ditingkatkan atau kurang baik gitu kan ya. Yang perlu ditingkatkan mungkin di sini selaras saya lihat gitu kan ya. Saya lihat ternyata selaras antara kepala sekolah, rekan sejawat juga murid. Nah mungkin di sini yang perlu ditingkatkannya itu melibatkan orang tua murid atau wali murid ya sebagai guru tamu gitu kan ya. Nah itu di sana mungkin yang perlu ditingkatkan. Terus lagi dari kepala sekolah itu melibatkan orang tua murid, lalu pendampingan ya, dengan orang tua murid atau bahasa itunya ada POSG gitu ya. Nah POSG di sini belum ada, jadi
ibu kepala sekolah mengharapkan supaya coba aja dulu untuk melibatkan orang tua siswa gitu kan ya. Nah terlebih lagi kalau bisa undang sebagai guru tamu gitu kan ya. Dari sana memang saya mengakui itu belum dilakukan ya. Nah dan insya Allah ya next. Lalu dari rekan sejawat juga sama mengenai itu juga. Dan ada tambahan juga dari rekan sejawat di sini yang perlu saya perbaiki atau ditingkatkan lagi mengenai praktik baik. Yang dilakukan saya itu praktik baik sejauh ini baru di tingkat sekolah. Namun belum ada praktik baik yang melibatkan dengan sekolah lain. Itu mungkin ya catatan mereka dari saya. Murid juga ternyata sama selaras gitu kan ya. Saya di sana belum pernah menghadirkan orang tua sebagai guru tamu. Nah lalu catatan dari siswa juga, saya itu tidak ikut mengajarnya, tidak berkolaborasi dengan guru lain. Kebetulan kan karena di sini jadwalnya satu orang gitu kan ya. Mungkin di sana catatan dari siswa. Jadi intinya keseluruhannya itu satu mungkin ya keterlibatan orang tua siswa atau wali. Lalu yang keduanya mungkin berkolaborasi untuk praktik baik supaya berkolaborasi dengan sekolah lain gitu kan ya dari luar. Itu mungkin ya. Tadi tertarik nih ada POSG, itu tuh singkatan atau singkatan Persatuan Orang Tua Siswa dan Guru. Persatuan ya. Iya, kebetulan suami juga mengajar gitu kan ya di salah satu sekolah di Rancaikek. Nah, kebetulan mereka itu sangat jalan tuh mengenai POSG-nya. Jadi setiap kelas itu ada setiap tingkat, jadi kayak kelas 7, kelas 8, kelas 9 ada POSG-nya, di mana di sana itu tergabung orang tua siswa dan juga guru, lebih tepatnya di sana mungkin wali kelas. Jadi komunikasi jalan antara orang tua dengan guru di sekolah. Jadi ibaratkan di sana itu ada tanggung jawab kita bersama mendidik peserta didik. Jadinya tuh gak ada miskomunikasi antara orang tua di rumah dengan guru di sekolah gitu kan. Nah, saya di sini jadi kenapa di sekolah ini tidak diterapkan itu ya? Jadi gini kan, kalau kita taunya orang tua berarti kan di WA, itu kan ada grup WA ya. Tetapi ini ada persatuannya. Berarti persatuannya seolah-olah seperti wadah ya, jadi perkumpulan. Berarti di sana dari kelas 7, 8, 9 ya, per tingkat juga ada. Per tingkat ya. Berarti nanti di situ ada ketuanya, ya kan? Betul. Ada sekretarinya, semacam organisasi gitu ya. Jadi nanti ketika ada masalah, berarti nggak langsung ke kita. Berarti nanti dikumpulkan dulu ke mereka sebagai ketua ya. Berarti nanti dari ketua barulah ke sekolah gitu. Sama gitu kan ya di sana. Jadi keren. luar biasa itu. Soalnya betul. Soalnya kan kalau muridnya gemuk, kalau kita tanggung sendiri itu kan susah ya. Jadi ketika ada beban, ya semua masalah, semua sekolah pasti ada masalah ya. Jadi ketika ada masalah, berarti itu bisa di sama itu dulu ya, dikoordinir dulu ya sama orang tuanya ya. Jadi di sini ada BK juga, jadi tergabung BK juga di sana. Berarti jadi dari persatuan itu ke BK ya, dari BK nanti kalau misalkan masalahnya. Jadi itu lebih enak ke wali kelasnya ya. Iya, lebih enak ke wali. Jadi ketika ada masalah wali kelas ya udah saya ikutan. Terus lagi kan tapi bukan seperti itu. Tapi tetap aja wali kelas terlibat. Terlibat karena di sana tergabungnya wali kelasnya bukan guru pelajarannya. Nah terus lagi di sana itu enaknya di adanya wadah itu ya. Nah, kita itu bisa juga praktik baik Bu mengenai parenting gitu kan ya, parenting. Jadi yang dialami selama ini gitu kan ya, yang dialami di sini aja di sekolah ini adanya miskomunikasi atau kayak perbedaan didikan gitu kan ya. Jadi di adanya wadah itu kita samakan persepsi bahwa kita itu mendidik anak itu harus seperti apa gitu kan ya. Seperti contoh, maaf ya, nah ini temuan kita di sini berlaku tegas gitu kan ya terhadap pelanggaran yang
gitu, menyamakan persepsi ibaratnya ibu ya. Nah jadi kita sama-sama mendidik orang tua di rumah, guru di sekolah itu selaras gitu. Ya tapi kan kalau selama ini kita taunya kan ada di grup WA ya. Tapi kalau ini kan kita bisa secara offline gitu. Jadi bisa bertatap muka ya secara langsung ya. Ya itu keren sih. Jadi ketika ada permasalahan atau misalkan ada kurikulum baru ya, itu kan kita bisa langsung berbagi praktik ya di sana. Ya jadi sama-sama aja sih intinya. Jadi ketika kalau kita kan berarti mengundang ya. Tapi kalau itu bisa jadi ketika kalau sudah ada wadahnya, nih kita ada pihak sekolah mau adakan praktik baik tentang kurikulum, ya udah itu oke berarti. Tapi kan bukan kita yang sibuk ya, jadi nanti kan mereka kan karena di situ kan ada ketuanya ya. Iya ada. Oke, next nanti kita ikutin ya, ikutin PSOG, POSG, apa? POSG, Persatuan Orang Tua Siswa dan Guru ya. Jadi itu kan wadahnya memang orang tua yang buat ya, bukan dari kita kan. Iya, orang lain. Jadi kalau misalkan ada bukan piknik, ada study tuh orang tua saja, kita tidak terlibat. Oke, Bu Tiara, ternyata memang keren sekali ya itu berarti suatu program ya yang program di nanti suatu program yang akan Bu Tiara terapkan untuk kedepannya gitu ya. Siap terus nanti juga tadi juga Bu Tiara berbagi praktik kolaborasi dengan guru yang lain itu kan menurut siswanya ya. Keren. Oke, saya tunggu berarti nanti boleh ke pendampingan 4. Berarti kan kembali sudah berjalan ya sesuai dari awal di pendampingan 1 harus membuat tombol dan akhirnya bisa berjalan ya. Oke, keren. Berjalan sesuai dengan tantangan berhasil ya. Oke, Bu Tiara. Ternyata memang responden atau hasil feedback dari responden ternyata memang oke ya. Jadi sedikit-sedikit sudah bisa diterapkan gitu ya. Dari mulai modul 1 sekarang mau ke modul 2, berarti modul 2-nya kalau modul 1 berarti kemarin sudah mendiseminasikan tentang budaya positif ya, dimana alhamdulillah sangat antusias sekali. Dan sekarang di modul 2.1 ya tentang pembelajaran berkelanjutan. Tadi nanti kita next di pendampingan 4 kita akan lihat gitu. Oke, Bu Tiara nih pertanyaan selanjutnya. Apa nih rencana Ibu Tiara ke depannya ya untuk mengasah atau semakin karena gini, menurut kita kompetensi kita sudah oke. Tapi kalau dilihat ketika kita berhadapan dengan orang lain, apalagi ketika di luar berbagi praktiknya belum tentu ya, karena kan tidak semua orang bisa melihat kita bagusnya. Yang melihat kita bagusnya kan memang orang lain ya. Tetapi kalau kita berusaha nih, menurut Bu Tiara nih, apa nih yang harus saya asah lagi dari kompetensi yang sudah saya miliki terus sebagai guru penggerak ini? Baik, sebelumnya saya sedikit merasa berbeda Ibu ya, kayak tidak merasa saya kompeten gitu. Hanya dari awal itu seperti itu. Mungkin di PIB sebelumnya juga saya sudah cerita, saya itu berlatar belakang mendik gitu kan, ibaratkan ilmu keguruannya masih sangat kurang gitu kan ya. Nah untuk itu mengikuti program-program seperti itu untuk mengasah. Lalu yang saya rasakan semakin kita mengasah, semakin kita belajar, semakin rasa kompetensi kita tuh semakin terasa ternyata kurang masih kurang gitu kan ya, ternyata jauh dari kata kompeten gitu kan ya. Nah ternyata seperti itu. Nah yang mungkin rencana pengasahan kompeten itu sesuai dengan alur pendidikan ini itu tadi sesuai dengan feedback dari responden gitu kan ya, bahwa saya itu perlu melibatkan orang tua gitu kan ya. Saya akan mencoba itu kan nggak salah Ibu ya. Nah, mencoba dengan kesibukan orang tua di rumahnya masing-masing, mencoba akan membuat POSG itu ya. Nah akan mengajak gitu kan ya, setidaknya orang tua siswa yang siswanya saya wanti dulu mencoba itu
mungkin untuk menjawab feedback dari kepala sekolah, rekan sejawat dan juga 360 derajat. ya itu terus lalu mungkin akan lebih diasah lagi mengenai apa ya terkait modul ini menyusun pembelajaran yang juga diferensiasi juga dikaitkan dengan yang barusan dipelajari modul ini tuh mengenai KSE gitu ya. Nah itu mungkin akan saya lebih pelajari lagi dan saya menyadari Bu modul yang saya buat itu kan ya di modul 2.1 di sana ada tugas demonstrasi dibuat modul aja atau RPP jauh di kata sempurna gitu kan ya. Nah, untuk itu saya menyadari itu akan lebih belajar lagi gitu bagaimana perencanaan terkait pembelajaran diferensiasi yang dikaitkan dengan 5 KSK itu mungkin itu rencana ke depannya. Oke, ya sudah luar biasa. Gini, tadi kan kompetensi kata Bu Tiara kan merasa kurang, memang betul. Karena memang kita tidak jangan stuck bahwa saya sudah puas. Ketika kita tidak puas, kita akan terus mencari menggali ilmu. Nah nih, menurut Bu Tiara nih, kira-kira hal apa nih yang bisa membuat saya lebih baik lagi untuk meningkatkan kompetensi yang saya punya? Hal-hal apa nih yang harus saya lakukan? Belajar terus dulu belajar terus. Nah apa yang saya rasakan gitu kan ya semakin kita diberikan amanah tugas itu semakin kita harus mencapai itu. Nah ketika tergabung dalam grup penggerak ini yang saya sadari gitu kan ya jadi sering YouTube itu jadi listnya tuh tentang belajar diferensiasi tentang hal-hal seperti itu. Jadi yang sekarang jadi nonton ya. jarang ya tadinya kan drakor gitu kan ya. Nah rekomendasi film kalau sekarang kayaknya mengenai pembelajaran diferensiasi tentang apa. Jadi itu yang saya rasakan. Jadi kalau misalnya itu tadi bilang apa nih langkahnya ya belajar. Nah memanfaatkan dunia teknologi ini gitu kan ya. Google sekarang udah gampang gitu kan ya mengakses, tidak seperti dulu harus ke perpustakaan gitu kan ya buka-buka buku. Karena bisa elektronik Ya belajar dan terus belajar. Nah itu intinya ya. Jadi jangan pernah puas, terus belajar dan belajar. Oke, ini next nih. Siapa saja nih yang akan Ibu Tiara libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Tiara miliki? Nah terkait siapa saja yang akan dilibatkan tentunya orang tua siswa ya, orang tua murid, perwakilan atau wali, lalu kepala sekolah tentunya mengenai apapun yang saya akan lakukan di sekolah ini gitu atas seizin beliau gitu kan ya. Lalu saya akan melibatkan juga rekan sejawat sama-sama karena yang saya rasakan bekerja bersama itu terasa lebih ringan gitu kan ya. Dan kalau misalkan kita tujuannya selaras itu akan lebih enak lagi untuk bekerja gitu kan ya, sama-sama kita coba. Lalu di sini siswa gitu kan ya, siswa bagaimana seperti tujuan kita bahwa kita itu berpusat pada murid gitu kan ya, di sana akan dilibatkan juga. Itu yang akan saya libatkan gitu. Jadi intinya kita kolaborasi ya dengan warga sekolah. Jadi untuk meningkatkan kompetensi kita ketika kita berada di kelas maupun di lingkungan sekolah. Tapi sebenarnya ada lagi ya, bukan hanya kepada ya dilibatkan yang dari sini, mungkin bisa ke rekan sejawat yang lain ya kan. Jadi itu kan seperti di teman-teman CGP itu kan rekan sejawat yang lain, itu kan kita bisa mendapatkan ilmu atau bisa juga yang dilibatkan misalkan pelatihan ya kan. Oke, luar biasa ya. Oke nih Bu Tiara, kita ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional itu kan sudah dipelajari ya, malahan sudah selesai ya kemarin ya. Betul, itunya elaborasi presentasinya kemarin luar biasa, keren ya. Saling berpendapatnya ya, terus umpan baliknya ternyata memang
saya lihat sih sudah pada memahami gitu ya. Jadi ketika pembelajaran berdiferensiasi itu bisa diseliti ya di MKSE. Bu Tiara, apakah Ibu Tiara sudah mempelajari modul 2.2 dan apa nih yang Bu Tiara pelajari pada modul tersebut? Baik, modul kedua modul saya pelajari step by stepnya kemarin itu dari mulai diri ya, dari mulai diri. Lalu yang saya dapatkan KS itu kan kompetensi sosial dan emosional gitu kan ya. Nah, yaitu dengan teknik stop, dan kemarin saya terapkan Bu. Gimana nih perasaan Bu Tiara nih ketika saya ini mempraktekkan metode stop, apa nih respon dari peserta didiknya? Nah, mungkin yang kemarin baru diterapkan itu bukan di kelas gitu ya. Nah, di ketika apa? kesadaran diri ya, dimulai dari kesadaran diri. Dihadapkan suatu permasalahan gitu kan ya, ternyata stop. STOP gitu kan ya. Nah, yang pertama itu S-nya stop, gitu, S-nya stop. Nah, di mana saya dihadapkan kemarin ada kendala sinyal jaringan ketika Jadi diterapkannya ke diri sendiri belum sampai ke kelas. ke diri sendiri dulu, teknik stop gitu kan ya. Nah, ternyata Gimana? Tahan. stop dulu semuanya ketika wah ini panik karena kan faktor cuaca seperti yang saya sampaikan juga di awal, kemungkinan yang akan muncul ya ternyata itu dan tidak bisa diprediksi ya. Kemudian wifi mati, ternyata seluler juga mengalami gangguan karena kemarin cuaca buruk di sini ya. Nah, sudah stop dulu. Lalu T-nya take a break, dan gimana tarik nafas. Kita mindfulness ya, kita mindfulness. Dan luar biasa ketika saya melakukan teknik itu tuh sedikit lebih tenang, dan mungkin selanjutnya saya bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab gitu kan ya. Nah, itu mengenai kesadaran diri. Yang kedua mengenai manajemen diri, di mana kita itu harus bisa manajemen kita harus apa, bagaimana gitu kan ya. Lalu kesadaran sosial, lalu yang keempatnya keterampilan berelasi, bagaimana kita bisa berelasi dengan orang lain, dan yang kelima yaitu dia pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, dalam pengimplementasian KSE ini, nah yang diharapkannya itu bahwa warga sekolah seluruh ya PTK dapat memahami dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Itu tujuannya untuk supaya mengembangkan hubungan positif dengan orang lain serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga terciptalah nyambung kemarin ke budaya positif sekolah ya, seperti itu. Jadi ibaratkan dari modul itu, jika kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan kepala dingin, nah itu akan berjalan dengan baik ya, untuk mengelola emosi di dalam kelas. Dan di kalau misalnya di kelas saya terapkan tuh kepada murid yang sedikit sedikit kondisi dalam kelas ya. Oke. Berbeda dengan yang Ya, lain. berbeda dengan yang lain. Saya panggil, coba duduk, sudah duduk, siapkan kuku, coba tarik nafas gitu kan ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran EMBA gitu kan ya. Di sana barulah saya menyampaikan ini loh manfaatnya kita take a break gitu kan ya, tarik nafas. Ternyata untuk memperlancar oksigen beredar dalam tubuh kita. Nah, sehingga ngantuk hilang, terus lagi pikirannya lebih jernih. Nah, seperti itulah yang saya dapatkan dari modul, dan ternyata dikaitkan dengan mata pelajaran yang saya ampu di sini. Luar biasa, memang logik gitu kan ya, memang masuk logika dan diterapkan, memang iya manfaatnya itu ada gitu ya, terjadi. Nah, seperti itu dari modul. Jadi ketika kemarin Bu Tiara ada gangguan ya kan, kalau Bu Tiara belum
belum mengetahui apa itu KSM, pengendalian emosi itu seperti apa, pasti ada kan nafsu ya. Ya, udah pengen gak mau rukul aja lah udah. Udah saya nggak ikutan rukul gitu ya. Tapi kan karena memang sudah tahu tekniknya ya kan. Dan kebetulan di modul ini Bu, yang saya pelajari kan modul ini rukulnya tentang itu kan. Ya kan diterapkan sendiri ya, ternyata dengan menggunakan teknik ini bisa kita lebih rileks ya kan. Caranya kita juga kan bisa mempertanggungjawabkan, kita kan bisa bercerita bahwa apa yang sudah saya alami kan seperti ini. Jadi kita tidak berbohong ya. Oke. Sudah bisa diterapkan. Oke, sekarang kita ke meja. Jika sudah, apa ya, nanti cerita lagi. Jika sudah, seperti apa nih perencanaan yang sudah dibuat? Nah, mungkin perencanaan yang akan dilakukan kelas ya, lebih ke nantinya setelah kemarin membuat modul aja atau RPP berdiferensiasi, dibuat juga RPP yang berkaitan dengan KSN gitu kan ya. Nah, di mana di sana ada langkah-langkah, beberapa langkah-langkah yang akan saya terapkan kepada peserta didik. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri dengan menerapkan teknik stop di dalam kelas. Mungkin di sini kemarin baru pengenalan bagaimana kepada pribadi peserta didik dulu. Di sini contoh sebagai contoh Bu, mengenai doa gitu kan ya di SM. Nah, ketika berdoa mau belajar atau mau pulang gitu kan ya, tidak jarang siswa kami itu sambil cikikikan, Selalu ada ya itu ya. Selalu ada gitu ya, terutama yang bangkunya belakang gitu kan ya, sambil ngobrol, sambil tidak serius gitu kan ya mengenai itu, tidak kondusif. Bahkan ada yang berdoa itu kasar, bahasa Sundanya gogorowokan gitu kan, teriak sambil teriak-teriak gitu kan ya. Rencana kedepannya gitu ya akan diterapkan teknik stop ini kepada murid. Di murid sebelum berdoa diterapkan dulu teknik stop ini supaya mereka itu mindfulness gitu kan ya, kondusif dulu, dari pikirannya sudah jernih dulu. Di sana mencoba untuk menjelaskan bagaimana nih kenapa kita itu doa tuh harus betul berdoa gitu kan ya, tidak sekedar diucap dan diteriakan gitu kan ya. Ternyata doa itu kita itu minta sama Allah gitu kan ya. Kebetulan di sini 100% muslim Bu. Nah, itu muridnya alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana saya mau menerapkan KSI ini, yang pertama mengenai kesadaran dari diri dulu kepada murid. Jadi murid itu saya harapkan sadar, oh ternyata doa itu untuk saya loh, bukan untuk si Mutiara, bukan untuk siswa lain gitu kan ya. Nah, di situ rencana yang pertama. Yang kedua, untuk menerapkan manajemen diri, di mana saya itu akan memberikan tugas kepada siswa mengenai mind mapping mengenai cita-cita atau tujuan yang ingin dia capai gitu kan ya. Jadi dengan diterapkannya tugas itu gitu kan ya, diselingi dari mata pelajaran, saya harapkan siswa-siswa kita itu bisa memanajemen dirinya. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa memanajemen diri, jadi siswa tersebut tahu arah dia mau kemana, dia tujuannya mau misalkan mind mapping, dia cita-citanya pengen jadi dokter, bagaimana cara jadi dokter. Nah, harus belajar dengan giat, harus disiplin dan lain sebagainya. Nah, itu saya akan coba terapkan. Yang ketiga mungkin mengenai kesadaran sosial, dimana seperti kita ketahui bersama bahwa kita itu adalah makhluk sosial gitu ya. Nah, kita itu makhluk sosial. Jadi di sini saya juga harapkan peserta didik saya itu terampil sosial gitu kan ya, dimana mengenai penerapannya saya menampilkan suatu video mengenai topik tertentu. Nanti saya akan minta bagaimana pandangan siswa, masing-masing siswa dan siswa lain bisa menghargai pandangan atau pendapat siswa yang lain. Mungkin itu akan mengasah keterampilan sosial, kesadaran sosial dia. Lalu selanjutnya keterampilan berelasi, di mana kita juga seperti kita ketahui bersama, kalau misalnya kita semakin banyak relasi gitu kan ya, kita
kita itu akan semakin mudah dalam suatu hal gitu kan ya. Diasah dengan cara mengelompokkan siswa dengan topik-topik tertentu yang banyak gitu kan ya. Namun kelompoknya berbeda-beda. Betul. Nah, supaya siswa itu lebih mengenal lagi dengan gak itu aja. Jadi kasarnya tidak dengan bestie aja itu ya kenal tuh. Ternyata yang saya rasakan semakin banyak mengenal orang, semakin banyak kita itu, jadi kita itu semakin ada pengetahuan tambahan gitu kan ya. Jadi terutama ini tantangan kemarin di ruang kolaborasi juga dibahas Ibu ya mengenai kesulitan. Nah mungkin ini yang agak kesulitan saya dalam misalnya itu karena di SMP itu notabene kan masih remaja puber ya. Betul. Jadi dari anak-anak peralihan mau ke remaja. Nah dimana ketika saya memperlakukan pengelompokan yang berbeda itu suka protes, ibu aku gak mau sama ini gitu kan. Gak mau sama itu. Dari ini mungkin daya seperti itu ya. Masih labil mungkin ya. Nah tantangan saya tapi akan coba diterapkan terus mengenai ini supaya mereka itu terampil berelasi gitu kan ya dengan orang lain. Lalu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah saya akan coba terapkan di kelas itu dengan cara bermain peran. Nah bermain peran. Jadi melalui bermain peran itu siswa diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan bersama-sama, yaitu mungkin serangkaian dari 5 KSE itu harapannya bisa diterapkan semuanya dari nomor 1 sampai nomor 5. Semoga harapan Bu Tiara bisa tercapai ya. Tapi memang itu harus tercapai. Jadi bagaimana caranya supaya pembelajaran yang kita mau kasih ke siswa itu memang harus ada KSN-nya. Karena di sana juga kan selain ke murid, kita juga kan harus bisa mengendalikan emosi dulu ya. Jadi seperti apa? Karena kan setiap murid itu berbeda-beda ya karakternya. Nah makanya kenapa kita harus ada pembelajaran berdiferensiasi, sampai kita menerapkan KSN-nya, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita sudah ada pemetaan kebutuhan anak itu seperti apa. Jadi jangan sampai ketika kita mau mengasih materi dengan metode misalkan mau yang PBL yang berbasis masalah itu ya, tetapi kitanya tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi itu akan sulit ya. Apalagi kalau kitanya tidak mengenal KSE. Karena itu kan KSE sudah ada loh ya. Sudah ada, cuma kita tidak tahu namanya. Betul. Kita sudah mempraktekkan bagaimana kan pembelajaran kemarin di modul 1 itu kita sudah ada bagaimana tentang ice breaking-nya. Di ice breaking itu kan sebenarnya itu kan bisa menimbulkan anak penyegaran kembali. Itu kan bisa untuk mengendalikan emosi juga kan, dari tadinya jenuh ya, monoton, dan akhirnya ketika ada ice breaking itu kan bisa. Jadi bagaimana caranya ketika kita mau membuat sebuah pembelajaran ya kita harus di-draft dulu pembelajaran berdiferensiasi, anaknya seperti ini, nakal-nakalnya, nanti kita terapkan KSE ini. Jadi dari 5 KSE ini ke RPP atau modul ADA itu lebih bagus ada 5-5-nya ya kan, bagaimana mengajarnya ya kan. Nanti bagaimana cara pengendalian diri atau kesadaran diri itu juga dari apresiasi sebenarnya sudah ada ya kan. Tapi kita tidak tahu itu KSE apa bukan. Betul Bu. Tapi nanti setelah dipelajari Bu Tiara, saya yakin sih pasti sudah bisa. Nanti kita lihat modul ajarnya ya, nanti saya cek. Oke lah. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Kita KSE kita sudah selesai Bu Tiara, kita ke keterlaksanaan tahapan belajar. Itu kan sudah di modul 2 PI 2 kemarin ya. PI 2 kemarin Bu Tiara sudah mendiseminasikan bagaimana cara merancang sebuah visi yang sudah Bu Tiara buat, ternyata selaras dengan apa yang visi ada di sekolahnya. Nah, jadi ketika pembuatan visi tersebut dengan menggunakan tahapan atau alur bagja ini, ternyata luar biasa sambutannya ya. Wow, ternyata apa yang sudah Bu Tiara lakukan ternyata memang selaras sesuai. Oh, jadi pembuatan dengan alur bagja ini amat mudah untuk pembuatan visi ya kan. Nah sama halnya ketika kita
kita juga mau membuat sebuah pembelajaran. Coba kita menggunakan alat bagja apa? B-nya buat pertanyaan, A-nya atur eksekusi, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Iya. Atur eksekusi. Jadi diatur nanti akhirnya ya kan. Jadi gini, jadi ketika pembelajaran tersebut ya, ketika kita buat pertanyaan, mampu nggak sih kalau kita membuat materi kita menggunakan metode PBL misalkan, seperti ini enggak deh. Jadi itulah kita membuat sebuah pembelajaran, kita atur dulu menggunakan lagi, itu ternyata memang sangat nanti akan kondusif dan efektif itu terhadap siswanya ya. Nanti kita kupas nih ya, kupas tuntas nih bersama Bu Tiara. Oke Bu Tiara, kita akan, tapi sebenarnya Bagja ini kita di Loka Karya 2 kemarin ya. Sebenarnya ada ya. Loka 2 kan, Loka 2 yang bulan kemarin ya. Bulan kemarin ya, sekarang kita akan gali kembali. Jadi nanti juga kita ketika Bu Tiara mengeksplor, ternyata di Loka Karya 2 ini ternyata kita gali gali lagi. Apakah keterlaksanaan Bagja itu diterapkan di sekolah Bu Tiara? Oke Bu Tiara, kita nih, apakah nih Bu Tiara telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Tiara? Ya, nah mengenai menerapkan metode Bagja, alhamdulillah sudah diterapkan terhadap visi guru penggerak ya Bu ya. Nah kemarin kita disimulasikan, betul kata Ibu, ternyata sesuai dengan visi sekolah gitu kan ya. Jadi selaras lah antara visi sekolah juga dengan visi guru penggerak yang saya buat ya, seperti itu. Jadi selaras ya, jadi memang sudah diterapkan ya, karena kita diseminasi ya di pendampingan 2. Oke Bu Tiara nih, setelah Ibu Tiara melakukan tahapan Bagja ya, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Tiara inginkan, atau itu seharusnya saya nggak begini, padahal saya pengennya gali mimpi anak itu seperti ini gitu lah, sesuai nggak, atau ada sedikit yang tidak? Nah terkait itu alhamdulillah sesuai ya. Nah dimana di sini kemarin saya buat di siswa itu bisa terampil berdigitalisasi, ibaratkan ya, kita mengusahakan pendidikan kepada peserta didik, tapi kita juga tidak lupa dengan kodrat zaman mereka gitu kan ya. Nah dimana diterapkannya itu pandai berdigitalisasi lah ya, dan pandai bersosial media, itu target saya gitu kan ya. Nah mengenai kesesuaian ya, sesuai ya, nah dengan visi guru penggerak yang saya buat. Jadi siswa itu pandai berdigitalisasi, pandai di mana yang sebelumnya siswa itu kebetulan kebijakan sekolah untuk saat ini tidak memperbolehkan siswa membawa handphone, tapi kita tidak stuck di situ. Nah jadi saya sebagai guru penggerak di sini tidak kasar ya, tidak menyerah terhadap itu, tapi tidak menyerah terhadap keadaan, lalu tapi tidak melanggar aturan yang ada, di mana saya buat perancangan, dibuat pengertian juga kepada anak, juga jadi kerjaan di rumah, untuk tidak kasarnya bukan PR ya. Nah perancangannya itu di sekolah kita, dibuat bentuk digitalnya itu di rumah ya. Nah alhamdulillah di luar ekspektasi